Baik, sudah bisa dilihat ya? Bisa, Pendeta. Oke, ya. Baik, sekarang kita akan bicarakan pendahuluan untuk ininya saja tema utama dari kitab Wahyu adalah pertentangan besar antara Kristus dan setan di dalam masalah atau hal penyembahan. Ya. Jadi itu adalah garis besarnya, ya, dari garis besarnya. Lalu yang berikutnya kita lihat latar belakangnya. Tunggu sebentar ya, saya tidak bisa baca ini di screen saya karena ada gambar admit dan si waiting room. Mungkin saya nggak usah dijadiin co-host aja kali ya, supaya ini saya nggak lihat ini, nggak terlihat sama saya di screen saya karena ada bentar, si Pastor. waiting room, admit, ya boleh tolong supaya saya Udah bisa baca lebih. udah disable waiting room sih, Pastor. Jadi kalau ada yang mau join, udah bisa langsung join tanpa di admit. Kayaknya udah nggak ada. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Oke, sekarang kita lihat dulu komentar Ronu buat tentang buku Wahyu. Ya. Di dalam Crash Object Lessons, halaman 133, Nyonya Wei katakan, pada waktu kita mendekati penutupan sejarah dunia, nubuatan-nubuatan yang berhubungan dengan hari-hari terakhir sejarah dunia harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Buku terakhir dari Perjanjian Baru penuh dengan kebenaran-kebenaran yang perlu kita mengerti. Pasti kita tahu ya, buku terakhir dari Perjanjian Baru pasti kitab Wahyu ya. Penuh dengan kebenaran-kebenaran yang perlu kita mengerti. Setan telah membutakan pikiran banyak orang sehingga mereka senang dengan maaf apa saja untuk tidak menjadikan kitab Wahyu sebagai pelajaran mereka. Jadi kenapa saya anggap bahwa kita sebagai umat Tuhan penting untuk mempelajari kitab Wahyu, ya, karena Ronu buat juga mengamarkan ya bahwa sering sekali setan membuat kita banyak orang untuk excuse, apa aja lah excuse, susah untuk dimengerti, tidak punya waktu dan sebagainya, sehingga tidak menjadikan kitab Wahyu sebagai pelajaran pribadi, ya, pelajaran Alkitab pribadi mereka. Lalu komentar yang kedua di dalam kenapa nggak jalan ya ini? Bentar ya. Baik, komentar yang kedua. Masih di Ronu buat, Testimonies to Ministers, halaman 118. Jikalau umat Allah bisa setengah sadar saja kalau mereka menginsyafi dekatnya peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam kitab Wahyu, suatu reformasi akan terjadi di dalam jemaat-jemaat kita. Ya. Jadi jika kita sebagai umat Tuhan yang kita mengklaim diri kita sebagai the remnant church, ya, umat yang sisa, gereja yang sisa, jika kita insaf, maksudnya sadar bahwa peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam kitab Wahyu, kita tahu itu, bahkan di sini dikatakan bukan sadar, setengah sadar aja, cukup setengah sadar aja, bahkan akan ada reformasi di dalam gereja-gereja kita, ya, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan secara gereja. Nah, sekarang kita lihat latar belakang. Jadi setelah Kekaisaran Romawi mengalahkan kerajaan Yunani atau Greece, maka pemerintah saat itu mengharuskan rakyat menyembah Dewi Roma. Namun Dewi ini tidak memiliki wujud, maka Kekaisaran Romawi mulai memberlakukan pemujaan terhadap kaisar. Pada saat itu, Kaisar Nero yang menjadi kaisar di pemimpin bangsa Romawi, dia melakukan kekerasan dan penganiayaan pada orang Kristen sekitar tahun 64 AD. Lalu dia membakar kota Roma dan orang Kristen dijadikan kambing hitam. Maksudnya dipersalahkan atas kebakaran tersebut. Lalu sesudah Nero ada pemerintahan Kaisar Domitian, dan Domitian ini adalah seorang kaisar yang sangat gila hormat. Begitu gila hormatnya dia sangat senang melaksanakan kegiatan-kegiatan pendewaan untuk dirinya sendiri. Bahkan dia sering menyebut diri dia sebagai Allah, dan bagi orang yang tidak mau menyatakan dia Allah itu dianggap menghujat, ya, dan dianggap mengkhianat kepada kerajaan, jadi dihukum. Jadi dia juga membuat peraturan di dalam kerajaan, salah satunya adalah setiap pembesar kerajaan yang ingin bicara dengan dia, memberikan laporan, harus memanggil dia dengan Lord God Domitian, atau Tuhan Allah Domitian.
Nah, hal ini sangat ditentang oleh Rasul Yohanes tentunya dan para pengikutnya, ya, para pengikutnya, orang Kristen, ya, Kristen mula-mula, jemaat Kristen mula-mula. Nah, tradisi gereja menyaksikan bahwa Yohanes mengalami 2 kali eksekusi hukuman dari Kekaisaran Roma di bawah Domitian. Yang pertama, dia dihukum dengan hukuman diceburkan ke dalam wadah besar yang telah diisi dengan minyak mendidih, tapi Tuhan menyelamatkannya. Lalu yang kedua, dia dibuang ke Pulau Patmos. Nah, jadi inilah latar belakang sedikit sampai kitab Wahyu itu ada, ya. Sampai kitab Wahyu itu ada. Nah, sekarang kita lihat pendahuluannya. Sesudah Rasul Yohanes diasingkan di sebuah pulau kecil nama Pulau Patmos, kita tahu Rasul yang sudah saat itu Rasul Yohanes sudah umur sudah lanjut, ya. Dia menanggung semua kesulitan pemenjaraan di Romawi. Lalu di pulau inilah dia mendapat kunjungan khusus dari Tuhan Yesus yang datang untuk menguatkan dirinya sebagai hamba Tuhan di dalam penderitaannya. Dan dalam serangkaian penglihatan, Yesus menunjukkan kepadanya sejarah panoramik gereja dan apa yang akan dialami umat Allah ketika mereka menunggu kedatangan Tuhan mereka. Nubuatan-nubuatan akhir zaman kitab Wahyu tidak disingkap untuk memuaskan keinginan tahuan obsesif atau berlebihan tentang masa depan. Ini harus diingat baik-baik, ya. Jadi pada saat kita belajar Wahyu, kitab Wahyu, bukan untuk memuaskan keinginan tahuan yang obsesif, maksudnya yang berlebihan tentang masa depan. Jadi kitab Wahyu ini menyatakan hanya aspek-aspek masa depan yang penting buat kita ketahui sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Ya, jadi kebanyakan orang mungkin belajar kitab Wahyu, dia mau, dan namanya kita manusia, memang wajar ya kalau kita ingin tahu terus tentang masa depan, khususnya sebagai umat Tuhan. Tapi di sini diingatkan bahwa kitab Wahyu itu bukan untuk memuaskan keinginan tahuan yang berlebihan. Ya, kitab ini hanya menyatakan aspek-aspek masa depan bagi umat Tuhan yang penting untuk kita ketahui. Ya, nah, itu harus diingat juga. Semua itu disingkapkan untuk memberi kesan kepada kita tentang seriusnya apa yang akan terjadi agar kita menyadari ketergantungan kita kepada Tuhan dan di dalam ketergantungan itu kita menuruti firman-Nya. Ya, jadi di dalam ketergantungan ada penurutan, ya, terhadap firman Tuhan. Jadi ini yang menjadi pendahuluan. Tadi sudah latar belakang, pendahuluan. Nah, sekarang kita masuk, karena banyak orang katakan, dan memang harus diakui, untuk memahami kitab Wahyu, mungkin perlu perhatian yang ekstra. Saya tidak katakan kitab lain mudah ya, untuk dipahami, tidak. Tetapi biasanya secara umum, untuk memahami kitab Wahyu ini, banyak orang mengatakan cukup sulit dan sebagainya. Nah, untuk menolong kita dalam memahami kitab Wahyu ini ada 4 pandangan, ya, 4 jenis pandangan teologi yang dapat menolong kita memahami kitab Wahyu, mempermudah kita untuk memahami. Yaitu disebut preteris, spiritualistis, historis, dan profetik. Nah, kita akan lihat satu persatu ya, apa itu preteris. Preteris dalam bahasa Latinnya preter ya, artinya masa lalu. Jadi cara penafsiran ini menyatakan bahwa beberapa peristiwa yang ada di dalam kitab Wahyu itu telah terjadi. Khususnya abad pertama Masehi, ya. Khususnya jadi telah terjadi, ya, disebut preteris. Lalu yang kedua adalah spiritual, bahwa kita harus ingat ada makna spiritual di balik kitab Wahyu. Bukan cuma sekedar simbol-simbol, ya, akhir zaman, tanda-tanda Yesus datang kedua kali, tapi ada makna spiritual, yaitu kitab ini dipahami sebagai ungkapan kebenaran rohani yang kekal, yang selalu dinyatakan di sepanjang sejarah perjalanan umat Tuhan, dari awal sampai nanti di Yerusalem baru. Ya, jadi ada beberapa peristiwa yang sudah terjadi, ada juga ini menekankan makna spiritual, kebenaran rohani yang kekal. Lalu dari segi historis,
Tentu saja kitab Wahyu tidak mungkin dipahami tanpa kita mengetahui historis atas satu latar belakang penulisannya, ya. Lalu bahasa-bahasa apokaliptik, ya, atau bahasa-bahasa penyingkapan yang digunakan dapat dipahami apabila latar belakang konteksnya lebih dulu diketahui. Nah, kalau kita ingat pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran ke-7, kita bicara soal bahasa, teks, dan konteks, ya, kalau saya tidak salah ingat. Ya, konteks adalah sesuatu keadaan atau peristiwa yang terjadi, ya, pada saat itu. Dan biasanya dikatakan ayat-ayat Alkitab tidak bisa berdiri sendiri, ya, katanya ada konteksnya. Jadi pandangan historis, kita melihat latar belakang penulisannya. Makanya kenapa penting belajar kitab Wahyu, sebelum kita pelajari detail pasal demi pasal, kita perlu tahu pendahuluannya seperti ini, ya, pendahuluannya seperti ini. Lalu yang keempat, profetik. Sudah jelas profetik, profesi, ya. Yaitu bahwa kitab ini murni sebagai nubuatan. Khususnya mulai pasal 4 sampai pasal 22, pasal terakhir di Wahyu, menerangkan sebuah skenario peristiwa yang akan terjadi di bumi dan di surga. Ya, jadi murni sebagai nubuatan. Ya. Nah, ini ada sekitar kurang lebih 10 ciri, ya. Ciri atau keunikan, ya, kitab Wahyu secara keseluruhan. Yang pertama adalah ini adalah kitab nubuatan. Tadi sudah juga kita bicara di profetik, ya. Bisa kita lihat di pasal 1 ayat 3, 10 ayat 11, 19 ayat 10, 22 ayat 7, 10, 18 sampai 19. Lalu yang kedua adalah berpusat kepada Kristus. Jadi Yesus Kristuslah sebagai karakter utama di dalam kitab Wahyu. Ya. Dari judul dan isinya kita dapat menyebutkan wahyu mengenai atau dari Tuhan Yesus. Kitab ini bukan sekedar sebuah program nubuatan. Membaca kitab ini kita melihat ada satu progressive movement, ya, gerak maju. Contohnya pada pasal pertama Yesus diterangkan sebagai imam raja yang sudah bangkit. Pasal 23 Yesus digambarkan sedang memeriksa jemaat-jemaat. Pasal 4-5 Yesus menerima penyembahan dan pujian sebagai pencipta. Lalu pasal 6-19 Yesus menghakimi dunia dan masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu 3 pasal terakhir 20, 21, 22 Yesus berperakta dalam kemuliaan dan kuasa. Jadi dia kitab nubuatan, dia berpusat kepada Kristus. Ciri yang berikut atau keunikan yang berikut adalah kitab ini terbuka sesuai namanya apokalipsis, yang artinya pengungkapan, ya, penyingkapan, pengungkapan, apokalips, ya. Inilah revealing, ya, kalau bahasa Inggris reveal, ya, menyingkapkan. Daniel diperintahkan untuk memateraikan kitabnya di ayat 4 pasal 12 buku Daniel. Lalu Yohanes diperintahkan untuk tidak memateraikannya di Wahyu 22 ayat 10. Kitab ini bukanlah koleksi nubuatan yang membingungkan, seperti kata orang, melainkan merupakan satu kitab yang masuk akal, teratur mengungkapkan mengenai Tuhan Yesus dan kemenangan terakhirnya atas setan, dosa, dan juga dunia yang sudah rusak ini. Jadi kitab ini terbuka, mengungkapkan, menyingkapkan sifatnya. Lalu bersifat simbolis, sejumlah ayat mengisyaratkan kitab ini merupakan tanda-tanda dan simbol untuk menyampaikan pekabaran masing-masing. Ada beberapa yang dijelaskan seperti pasal 120, pasal 45, ada beberapa yang tidak dijelaskan. Pasal 4 ayat 4, 11 ayat 3. Sebagian lagi dijelaskan dengan merujuk kepada hubungannya, ya, dengan perjanjian lama. Di pasal 2, pasal 7, ya, ayat 27, 28. Pasal 2 ayat 7, 17, 27, dan 28. Lalu yang berikutnya didasarkan pada perjanjian lama, khususnya kitab Daniel. Jadi mustahil bagi kita bisa memahami kitab Wahyu tanpa kita belajar perjanjian lama, kitab-kitab di perjanjian lama. Dicatat di sini ada 404 ayat, ya. Di dalam kitab ini 278 ayat berisi ayat-ayat dari perjanjian lama, ya, lebih dari 50%. Lalu ada 500 gambaran atau ayat dalam kitab ini cocok dengan apa yang ditulis atau digambarkan dalam kitab Mazmur, Daniel, Zakaria, kitab Kejadian, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Yoel. Nah, 8 kitab ini adalah yang paling sering dirujuk
ya, menjadi referensi oleh kitab Wahyu, dan masih ada juga kitab-kitab yang lain, tapi 8 inilah yang paling sering. Jadi kalau mau mempelajari kitab Wahyu, mustahil Wahyu berdiri sendiri, kitab Wahyu. Kita hanya mau belajar kitab Wahyu saja. Kita juga harus ada dasarnya di kitab-kitab Perjanjian Lama, khususnya Daniel, ya, khususnya di kitab Daniel. Lalu dia numerik atau number, angka. Sejak awal kita telah melihat bahwa kitab ini dipenuhi dengan angka, ada 7, ya, 7 jemaat, 7 materai, sangkakala, cawan murka Allah, kaki dian. Ada angka 3,5, ya, 3,5 maksudnya 1 masa, 2 masa, setengah masa. Juga angka 12, di mana kelipatannya 144.000, ada 12 bintang, 12 gerbang, 12 dasar fondasi. Jadi numerik, ya, ciri khasnya. Dan juga universal, dalam arti kitab ini berfokus pada seluruh dunia. Yohanes melihat bangsa-bangsa, manusia, kerumunan orang semua di ayat-ayat ini, pasal dan ayat ini semua. Kitab ini menggambarkan penghukuman atau penghakiman Allah atas dunia dan penciptanya atas dunia yang baru bagi umatnya. Ya, jadi universal. Lalu berikutnya penuh dengan kemuliaan. Kitab ini juga boleh dipandang sebagai kitab takhta dari pasal 4 sampai yang pasal 22, membaca mengenai raja pemerintahan. Kata takhta itu digunakan sampai 47 kali di kitab ini. Ada kata raja, kerajaan, pemerintahan, ini kata-kata yang sering muncul. Demikian juga kata kuasa dan kekuasaan. Jadi konsep itu mewarnai kitab Wahyu. Dari seluruh pembacaan, maka kita akan lebih dikesankan untuk melihat bagaimana Yesus Kristus sebagai penguasa alam semesta memerintah dari takhta surga. Lalu berikutnya simpatik. Simpatik maksudnya di sini adalah Yesus menunjukkan rasa simpatinya kepada umat yang setia kepadanya sampai akhir. Ya. Jadi di sepanjang kitab ini kita melihat penderitaan umat Allah dan perhatian Tuhan Yesus surga atas mereka. Ya, seperti saat pembuangan Yohanes, lalu ada Antipas, ya, ini peristiwa di sidang di Pergamus, ya, menjadi saksi yang setia. Lalu ada bagaimana keadaan jemaat di Smyrna, lalu jiwa-jiwa di Mesbah menjerit, penghakiman di pasal 6, lalu masa kesesakan, pelacur berasal telah mabuk dengan darah orang kudus. Ya, jadi Allah menghakimi dunia dan menang. Jadi ini adalah kitab yang simpatik dalam arti Yesus menunjukkan rasa kasihnya. Ya, merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya yang setia kepadanya walaupun menghadapi segala macam tantangan atau penderitaan. Lalu yang berikut adalah klimaks, puncaknya adalah kitab Wahyu adalah klimaks puncak dari Alkitab dan menunjukkan kegenapan dari rencana dan tujuan Allah bagi alam semesta atau jagat raya ini. Jadi itulah beberapa ciri khas atau keunikan dari kitab Wahyu yang bisa kita lihat saat kita mempelajari nanti secara keseluruhan, ya. Lalu tujuannya ada 4 tujuan. Yang pertama adalah memastikan kepada kita bahwa apapun yang terjadi di masa depan, Allah tetap sebagai pengendalinya. Satu jaminan yang pasti bagi kita bahwa Yesus Kristus menyertai umatnya sepanjang sejarah dunia dan berbagai peristiwa akhir zaman yang menggetarkan. Ya. Yang kedua, sebagai konsekuensi dari tujuan yang pertama, nubuatan-nubuatan dalam kitab Wahyu ada 2 tujuan praktis. Yaitu yang pertama, mengajar kita bagaimana untuk hidup hari ini dan menyediakan kita atau mempersiapkan kita untuk hidup di masa depan sebagai umat Tuhan. Ya, sebagai umat Tuhan. Ini adalah konsekuensi dari tujuan pertama. Ya, tujuan pertama. Lalu tujuan berikutnya, surat-surat kepada 7 jemaat yang menyatakan satu penyimpangan yang parah dari standar kebenaran Rasul sedang terjadi di antara banyak jemaat di Asia. Maka dari itu atas nama Yesus, Yohanes menulis kitab ini untuk menegur tindakan kompromi dan dosa mereka serta menghimbau mereka untuk bertobat dan berbalik kepada kasih mereka yang mula-mula. Lalu yang berikut, tujuannya menguatkan umat Tuhan dengan cara meneguhkan iman, ketetapan hati, kesetiaan mereka kepada Tuhan Yesus, serta memberi semangat kepada mereka agar mereka menjadi pemenang dan tinggal setia di dalam Tuhan sampai akhir. Baik,
Dan ini garis besarnya. Jadi peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di pasal pertama, peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di pasal 2, 3, itu adalah 7 jemaat, lalu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, pasal 4 sampai 22. Ini garis besarnya. 22 pasal yang ada di kitab Wahyu, ya, yang sudah terjadi, atau yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kita masuk di 3 ayat pertama di pasal pertama kitab Wahyu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Saya sengaja kasih merah tulisan menyatakannya, keterangannya sedikit. Terjemahan menyatakan ini dalam bahasa Yunani semaino. Semaino ini artinya adalah menunjukkan melalui tanda-tanda simbolik. Jadi dengan Rasul Yohanes menggunakan kata semaino, Yohanes sedang memberitahukan kepada umat pada saat itu dan juga kepada kita bahwa pemandangan dan peristiwa-peristiwa dalam kitab Wahyu telah dinyatakan padanya melalui penglihatan dalam pertunjukan simbol. Dituntun oleh Roh Kudus, pastinya Yohanes dengan setia mencatat pertunjukan simbolik ini sebagaimana telah dilihatnya dalam penglihatan. Kita kembali ke ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membaca, mendengar, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya. Jadi dari semaino itu kita bisa lihat bahwa untuk menyingkapkan nubuatan kitab Wahyu tidak boleh ditafsirkan secara harafiah. Sebagai satu aturan ketika membaca Alkitab secara teks, ini pelajaran kita ya, pelajaran sahabat kita, pelajaran ke-7, harus ditafsirkan dengan makna harafiah kecuali itu memang bersifat lambang. Bila kita membaca Wahyu, kecuali teks itu merujuk arti harafiah, kita perlu menafsirkannya secara simbolik. Ya. Sementara pemandangan dan peristiwa yang dibuat itu benar-benar nyata, biasanya hal itu dinyatakan dalam bahasa simbol. Nah, ini gambarnya sedikit, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa yang penting di sini harus kita ingat, Yesus adalah sebagai karakter utama kitab Wahyu. Ya. Karakter utama kitab Wahyu. Ya. Untuk dapat menyingkapkan apa yang disampaikan Rasul Yohanes. Lalu komentar nubuat tentang hal ini di dalam nasihat kepada pendeta dan pelayan Injil halaman 111. Biarkanlah Daniel yang berbicara, biarkanlah Wahyu yang berkata, memberitakan apa Injil akan, tetapi apabila pokok masalah itu dikemukakan, selalulah meninggikan Yesus sebagai pusat pengharapan kita. Adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya, jadi komentar Roh Nubuat tentang ini mendukung bahwa memang karakter utama kitab ini adalah Tuhan Yesus, meninggikan Yesus sebagai pusat pengharapan kita. Nah ini dia, jadi berbahagia orang yang membaca dalam arti membagikan wahyu Yesus Kristus, mendengar dalam arti yang mempelajarinya, menuruti yang dalam arti mematuhi petunjuk yang ada di dalam wahyu Yesus Kristus. Nah, sekarang saya pengen teman-teman yang ada di sini untuk membaca 7 kebahagiaan menurut kitab Wahyu ya. Ada 7 kata bahagia di kitab Wahyu. Di Wahyu 1 ayat 3, boleh David ada kan? David Fong, boleh tolong baca Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Ayat 3. Wahyu 1 ayat 3. Ya, makasih. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebabnya sudah dekat. Ya, oke, terima kasih David. Untuk yang kedua, ucapan bahagia kedua yang ada di kitab Wahyu, saya lihat ada Pak Untoro ada ya? Boleh baca Pak Untoro ada bergabung?
Wahyu. Ada Boleh Pak Untoro tolong baca dulu Wahyu ya. Wahyu 14 ayat 13. Bentar, pendeta. Wahyu 14 Ayat 13. ayat 13. Oke, saya bacakan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Iya. Oke, makasih. Lalu yang ketiga, Wahyu 16 ayat 15. Saya lihat tadi ada pendeta Anyo ya. Apa boleh? Ada pendeta Anyo ada enggak? Benar enggak? Ada pendeta Anyo, apa boleh tolong baca? Ya, tolong Pak Pendeta. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta. Lalu ayat yang keempat, Wahyu 19 ayat 9, mungkin Tirsan Semampau boleh tolong baca. Wahyu 19 ayat 9. And he said unto me, Write, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, These are the true sayings of God. Ya, oke, terima kasih. Untuk ayat yang berikutnya saya udah nggak bisa lihat lagi nih siapa yang gabung karena saya ketutupan screen tadi yang saya ingat-ingat aja sebelum saya presentasi. Wahyu 20 ayat 6. Tadi kalau nggak salah ada Pak Marbun ya, Pak MF Marbun ya kalau nggak salah. Tadi agak boleh baca, boleh tolong baca Pak. Ada? Atau mungkin yang lain mungkin bisa tolong. Michelle atau Ingrid silakan. Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Oke, yang makasih. Wahyu 227 mungkin Ingrid boleh tolong baca. Wahyu 22 ayat 7, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Ya, makasih. Yang terakhir mungkin Ibu Pendeta Rusli boleh tolong baca Wahyu 22 ayat 14. Wahyu 22 ayat 14. Ya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Oh ya, baik. Makasih Pak Marbun. Yang 22:14 ya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat sini, saudara-saudara semua, inilah 7 kata berbahagia ya. Yang ada di kitab Wahyu, Wahyu 1 ayat 3, berbahagia orang yang membaca, mendengar, dan menurut. Lalu ucapan bahagia kedua di pasal 14-13, orang yang mati di dalam Tuhan. Lalu 16-15, berbahagia orang yang berjaga-jaga, maksudnya umat Tuhan yang siap sedia pastinya saat kedatangannya yang kedua kali. 19-19, orang yang diundang di perjamuan kawin anak domba. Lalu pasal 26, orang yang bangkit dalam kebangkitan pertama. Memang benar kita sebagai umat Tuhan, seandainya Tuhan datang, kita sudah tidur di dalam Tuhan, ya kita merindukan kebangkitan pertama ya, bukan kebangkitan kedua. Lalu orang yang menuruti kata-kata nubuat ini, seperti yang tadi juga di dalam pasal 1 ayat 3, dan tadi yang sudah dibaca Pak Marbun, terakhir orang yang membasuh jubahnya. Ya. Jadi karakternya yang sudah disucikan, yang sama. Jadi inilah 7 kata berbahagia, ya salah satu fakta yang menarik secara umum ya, yang ada di kitab Wahyu, bicara soal kebahagiaan. Makanya tadi di dalam ciri khasnya, ini merupakan
merupakan satu ciri di mana Yesus menunjukkan simpatinya kepada umatnya, berbahagia kepada umat ya yang setia sampai akhir dengan ucapan bahagia yang ada di 7 ayat ini. Lalu ada satu lagi fakta yang menarik secara umum saja ya, yaitu pasal terakhir dari kitab Wahyu, pasal 22, kita tahu bersama, itu kontras dengan pasal pembuka yang ada di Kejadian pasal 1. Kalau kita bisa lihat, kita bisa bandingkan ya, ini hanya satu fakta menarik secara umum saja. Kitab Kejadian berbicara tentang penciptaan, ya, salah satunya tentunya Tuhan Allah menciptakan matahari, ya. Tuhan Allah menciptakan matahari. Lalu masuknya dosa ke dalam dunia, ada kutukan atau hukuman dosa akibat dosa dijatuhkan, setan menang atas manusia, maksudnya Adam dan Hawa, setan dapat menggoda mereka dan mereka jatuh dalam penggodaan itu, dia menang. Lalu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dalam arti diusir juga mereka dari pohon kehidupan. Nah, itu di pasal pertama. Nah, buku Kejadian. Di pasal 22 sebagai pasal terakhir kita bisa lihat di sini bahwa tidak lagi diperlukan matahari, ya, tempat dunia yang baru terang benderang, tidak lagi memerlukan matahari, Yesus sebagai terang utamanya, lalu dosa dibuang, di Kejadian 1 dosa masuk, di Wahyu 22 dosa dibuang, tidak ada lagi hukuman karena semua adalah orang tebusan. Yang di Kejadian 1 setan menang karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tapi di Wahyu 22 setan kalah, dilemparkan, dan tentunya adalah menjadi jalan masuk umat tebusan ke dalam pohon kehidupan. Kalau Kejadian 1 diusir dari pohon kehidupan atau dari Taman Eden. Nah, baik, sebelum kita masuk kesimpulan, saya ingin memberikan satu ilustrasi bagaimana pentingnya kita untuk mempelajari firman Tuhan. Ya. Jadi satu kali ada sebuah keluarga yang sangat kaya mengundang seorang pendeta untuk makan, mengadakan perjamuan untuk pendeta untuk makan malam. Ya. Nah, keluarga ini adalah orang kaya, jadi salah satu hobi mereka itu mengoleksi alat-alat rumah tangga antik. Ya. Jadi sendoknya, garpunya, piringnya, gelasnya, yang antik, ya, yang mahal-mahal, yang antik dari zaman kuno. Nah, selesai makan, pada saat pendeta pulang, ibu, ya, maksudnya istri, setelah dia periksa-periksa, ternyata ada satu sendok yang hilang. Jadi dia bilang sama suaminya, wah, pendeta itu mencuri sendok kita, satu hilang. Suaminya bilang, yang benar. Iya, buktinya satu hilang, nggak ada. Jadi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, itu aja yang ibu ini pikirkan, bahwa sendoknya hilang, diambil oleh pendeta. Tahun berikutnya, suaminya mengundang lagi pendeta yang sama untuk makan di rumah. Dan saat mereka sedang berkumpul, ya, biasanya kan sebelum makan pendeta membacakan ayat dan dipinjam dari Alkitab di rumah orang tersebut. Jadi nggak tahan lagi, ibu ini tanya ke pendeta, Pak Pendeta, tahun lalu Pak Pendeta mengambil atau mencuri sendok saya. Jadi pendeta kaget, ya kata, oh enggak, saya enggak curi. Tapi enggak ada, katanya. Lalu pendeta bilang, lah kan saya taruh di dalam Alkitab ibu, sendoknya. Nah, jadi seringkali dalam kehidupan ini, ilustrasi aja, seringkali dalam kehidupan kita, mempelajari Alkitab terabaikan, ya, dalam kehidupan kita, dan hal itu tentunya menjadi satu hal yang tidak menguntungkan kita sebagai umat Tuhan. Dan salah satu hal positif yang bisa kita ambil dari pandemi yang sekarang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita mempunyai waktu lebih banyak. Selain untuk waktu bersama keluarga secara kualitas dan kuantitas, kita juga punya waktu banyak untuk belajar firman Tuhan. Itu hal yang positif yang bisa kita lihat, karena biasanya dengan kesibukan kita masing-masing dalam pekerjaan dan hal-hal yang lainnya, waktu itu terasa begitu sempit, sulit bagi kita untuk dapat meluangkan waktu mempelajari kitab. Ini mungkin salah satu hikmah yang bisa kita ambil dalam keadaan seperti ini, kita mempunyai waktu
lebih banyak, lebih luang untuk mempelajari firman Tuhan. Seringkali yang saya lihat secara umum ya, bukan semua, secara umum kita ini setiap hari lebih disibukkan dengan mencari tahu info soal COVID, bagaimana menangkalnya, bagaimana menyembuhkan dan sebagainya. Itu semua hal yang baik ya, bukannya dilarang, hal yang baik. Tapi sebagai umat Tuhan, saya pikir tidak bijaksana juga kalau setiap hari hanya dihabiskan untuk mengetahui, mencari tahu soal COVID tanpa mencari tahu tentang firman Tuhan. Mencari tahu tentang firman Tuhan. Baik, kesimpulan dari pendahuluan ya. Ini kesimpulan dari pendahuluan ya. Kitab Wahyu ini yang pertama adalah Kitab Wahyu menunjuk kepada fokus yang benar akan seluruh kitab. Kembalinya Yesus dalam kuasa dan kemuliaan, janji Yesus untuk datang kembali ditegaskan 3 kali dalam pasal penutup, yaitu pasal 22 di ayat 7, ayat 12, dan ayat 20. Yang berikutnya, dalam kitab Wahyu, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah titik akhir kemana sejarah bergerak. Kedatangan yang kedua kali akan menandai konklusi sejarah dunia dan permulaan kerajaan Allah yang kekal, sebagaimana kebebasan dari semua kejahatan, kesedihan, ya ini salah ketik, kesedihan, rasa sakit, dan kematian. Yang berikut, kitab Wahyu merupakan puncak bagi semua nubuatan yang terkait tentang akhir zaman sejak perjanjian lama. Pertentangan, ini dia tema besarnya, tema utama kitab Wahyu. Pertentangan antara Yesus Kristus dan setan di dalam penyembahan yang benar. Ya, di dalam penyembahan yang benar. Jadi sejak awal sampai akhir, masalah ini yang menjadi masalah utama. Karena setan juga dia memberontak pada Tuhan karena dia ingin disembah kan sama malaikat-malaikat saat itu. Hal itu juga sampai sekarang menjadi satu pertentangan besar ya di dalam penyembahan yang benar. Lalu yang berikutnya, nubuat-nubuat kitab Wahyu adalah satu ekspresi kepedulian Allah atas umatnya. Semua itu menunjukkan kepada kita tentang singkat dan rapuhnya kehidupan kita ini. Kepada keselamatan di dalam Yesus dan untuk panggilan kepada kita untuk menyebar luaskan Injil. Sebagai slide yang terakhir, komentar nubuat tentang hal ini untuk kita di dalam Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 209, percaya akan dekatnya kedatangan anak manusia di atas awan-awan tidak akan menyebabkan orang Kristen sejati menjadi sembrono dan tidak peduli akan urusan kehidupan sehari-hari. Kejujuran mereka, kesetiaan, integritas diuji dan dibuktikan dalam hal-hal keseharian. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, ini yang bisa saya sampaikan di sore hari ini, pendahuluan di kitab Wahyu, baik latar belakang, baik dari tujuan, lalu cara memahaminya, keunikan atau ciri-cirinya, dan juga beberapa komentar nubuat, dan juga 3 ayat pertama di kitab Wahyu, yaitu Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Pelajaran yang saya mau sampaikan di sini adalah kita selalu mengklaim kita adalah gereja yang sisa, kita adalah umat yang sisa di akhir zaman. 2 amaran dari tulisan Roh Nubuat yang awal tadi mengatakan bahwa kalau memang kita mengklaim diri kita sebagai umat yang sisa di akhir zaman, tentunya belajar kitab Wahyu atau menyelidiki kitab Wahyu menjadi fokus juga di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kehidupan rohani kita. Tidak kita abaikan juga untuk mempelajari kitab Wahyu tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, jika saya bisa jawab sekarang, saya akan jawab sekarang. Jika saya tidak mampu menjawabnya sekarang, kasih saya waktu untuk di pertemuan-pertemuan berikut, saya akan menjawabnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta. Di sini ada pertanyaan dari Saudari Yunita. Bagaimana cara mengerti simbol-simbol dalam kitab Wahyu yang banyak itu? Adakah penuntun bukunya atau bagaimana? Ya, kalau
kita secara pribadi tentunya penuntun kita yang utama adalah Alkitab itu sendiri, ya, kitab Wahyu itu sendiri. Nah, di gereja kita juga punya tulisan-tulisan roh nubuat, ya, terang kecil yang menuju kepada terang besar. Lalu berikutnya, memang tadi sudah saya katakan untuk memahami simbol itu adalah satu paket, ya, bukan cuma simbolnya, ya, bukan cuma profetiknya, tapi juga kita harus lihat latar belakangnya, ya, konteksnya. Tadi ada beberapa, ya, konteksnya, lalu nilai rohaninya, ya. Memang banyak angka-angka, ya, angka 7, 12 dan sebagainya, dan itu memang harus dipelajari secara holistik. Holistik maksudnya secara keseluruhan. Nggak bisa dia berdiri sendiri, tentunya itu akan kesulitan buat kita, ya, kesulitan. Jadi baik sekali memang seandainya kita punya waktu luang dengan keluarga, dengan teman, atau dengan pendeta-pendeta, ya, pendeta-pendeta saudara atau saudari, gembala-gembala jemaat, boleh juga kita meluangkan waktu untuk sama-sama belajar, ya. Saya pikir belajar bersama akan lebih baik, bukan lebih baik, tapi maksudnya apa ya? Lebih maksimal lah maksud saya. Bukan lebih baik, bukan berarti belajar sendiri tidak baik, ya, salah nanti saya. Maksudnya lebih maksimal belajar bersama-sama sehingga saling mengisi tentunya. Tetapi sekali lagi saya katakan untuk mengerti kitab Wahyu, terutama simbol-simbol itu memang tidak berdiri sendiri, harus memang kita pelajari secara keseluruhan. Makanya tadi pendahuluan saya sudah bilang untuk dapat lebih mudah ya saya katakan, ya, bukan memudahkan tapi lebih mudah dengan 4 pendekatan tadi. Kita harus ingat ada preterisnya, ada kisah-kisah yang sudah terjadi khususnya di 7 jemaat, ya, ada profetiknya yang akan terjadi, ada historisnya, kita juga harus lihat, dan juga kita jangan lupakan juga makna rohaninya di balik simbol-simbol itu. Karena itu juga sesuatu yang sangat penting buat kita. Itu aja dulu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan itu. Terima kasih sudah bertanya. Oke, terima kasih. Ya, pada saat ini saya berikan kesempatan untuk saudara-saudara semua, jika ada yang ingin bertanya, boleh unmute dan langsung bertanya. Mungkin karena baru pendahuluan kali, ya. Jadi kita mungkin karena ini baru pendahuluan, kita belum masuk ke spesifik seperti 7 jemaat atau 7 sangkakala, ya, 7 cawan murka Allah, lalu masuk lagi ke mungkin pekabaran 3 malaikat segalanya. Jadi makanya tadi saya katakan ini baru awal, saya hanya berikan pendahuluan saja. Yang penting kita tahu tujuannya, latar belakangnya, keunikan-keunikan. Ya. Nah, itu tadi ada pertanyaan ini dari Henok untuk apa katanya tadi, untuk tadi saya ada baca sedikit, ya. Poin-poin besarnya saja sebagai orang awam, ya. Poin-poinnya besarnya sebagai orang awam tadi itulah di bagian kesimpulan tadi yang ada 4, ya. Kesimpulan tadi yang ada 4 itulah pendahuluannya. Poin-poin yang penting yang untuk bisa kita ingat, ya, yang ada 4 tadi. Coba saya balik lagi mungkin, ya. Bentar. Sorry pendeta, ada pertanyaan kayaknya di atasnya. Apakah kita perlu mengetahui nubuatan secara detail atau yang penting poin-poin besarnya saja? Oh, sorry ya. Saya hanya lihat bagian bawahnya. Sorry, maaf. Iya. Maaf. Saya salah lihat. Saya lihat bawahnya. Ya, saya pikir kalau ditanya lebih baik mana mengetahui detail atau poin-poin besarnya saja, saya pikir mengetahui detail adalah sangat baik, ya. Adalah sangat baik mengetahui detail tentang nubuatan itu secara detail. Nah, biasanya yang terjadi dalam pendalaman Alkitab, yang terjadi dalam pendalaman Alkitab adalah yang menjadi narasumber dia menjelaskan secara detail, dia juga bisa memberikan poin-poin secara garis besarnya, ya, istilahnya secara garis besarnya. Jadi tapi kalau ditanya apakah perlu mengetahui nubuatan secara detail? Kalau pertanyaan perlu atau tidak, saya pikir perlu, ya. Kita perlu untuk tahu secara detail. Tetapi nggak ada masalah juga jika sesudah kita tahu secara detail, tentunya dengan kita tahu secara detail, kita bisa mengambil poin-poin yang penting
untuk kita sebagai apa? Sebagai umat Tuhan, ya itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Marbun. Bukan. Jadi pelajaran ini akan bersambung pendeta. Iya, diharapkan begitu Pak. Makanya pendahuluan dulu ini. Iya, terima kasih banget. Harus bersambung pendeta. Jadi Ya, ya. giliran saya sekarang harus bersambung, pendeta itu harus bersambung pendeta. Oh iya, baik Pak. Ya, makasih. Iya, iya. Oke, ada Berarti lagi pertanyaan dari Pak Daniel Solang terjawab juga ya, bahwa nanti akan di-arrange ya sama God's Word Iya, iya. untuk Bisa. bersambung apa pelajaran ini ya, kitab Wahyu ini. Baik, baik. Iya. Ada lagi kayak yang ingin bertanya? Silakan diberi kesempatan. Ya ini ada kutipan yang bagus ya, yang di-share sama di buku ini ya, oleh Ibu Miranda Ekel ya. Ibu Miranda Ekel Baat ya. Ya, terima kasih Bu sudah share kutipan yang sangat bagus, Testimonies for the Ministers ya, 114 alinea 3 ya. Terima kasih. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya atau kalau sudah tidak ada, mungkin kita akan tutup Bible study kita pada ada ya? Kalau sudah tidak ada, mari kita tutup Bible study kita pada sore hari ini, dan saya minta Pendeta Heinze untuk pimpin kita dalam doa tutup. Baik. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, syukur terima kasih di sore hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk sama-sama belajar pendahuluan kitab Wahyu. Tuhan, kami semua adalah manusia yang terbatas, khususnya di dalam pengetahuan. Biarlah Tuhan dengan hikmat akal budi, dengan tuntunan Roh Kudus, di saat kami mempelajari firman Tuhan, baik secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam kelompok, atau di dalam gereja, biarlah Tuhan kami mendapatkan hal-hal yang menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Pengetahuan-pengetahuan itu untuk mempersiapkan diri kami, karena kami percaya kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Berkati saudara-saudari yang sore hari ini sama-sama belajar firman Tuhan. Berkati mereka secara pribadi, berkati di dalam keluarga masing-masing, berkati di dalam usaha pekerjaan, penuhi semua kebutuhan hidup kami Tuhan, secara jasmani maupun rohani. Khususnya di saat-saat seperti ini, hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya dijauhkanlah kami semua dari sakit, biarlah kami semua memiliki kesehatan yang prima, sehingga kami tetap dapat merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni Bapa segala dosa kesalahan kami, karena doa ini semua dialaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Makasih. Makasih Pendeta. Makasih Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta untuk kesempatannya. Terima kasih. Untuk firman-Nya. Oh dia di sini ada pertanyaan sih, mungkin kita akan jawab di pertemuan berikutnya. Oh ya, ini pertanyaannya itu yang tadi saya sudah bilang kayaknya. Ini kan sebutkan satu buku ya, satu buku yang digunakan. Itu kan kitab tadi di keunikan keempat itu berdasarkan perjanjian lama yang paling banyak digunakan dan buku Daniel, tapi ada beberapa buku seperti Yoel, Yeremia, kitab Kejadian ya, yang tadi di bagian keunikan ciri khas ya, ciri khas. Ya, makasih. Terima kasih Pendeta. Terima kasih semuanya telah bergabung bersama Tuhan kami. Berkati. Tuhan berkati. Sebagai info, besok kita ada Bible study juga pada hari Senin jam 12 dengan judul Apakah ini akhir dunia, yang akan dibawakan oleh Pendeta Roy Piton.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, God bless. Bye-bye. Terima kasih Pendeta Hengca. Ya, Terima kasih, sama-sama. Terima Pendeta. kasih. Ya, oke. Bye-bye.